Chapter terbaru One Piece 1055 akhirnya kembali rilis. Dalam chapter sebelumnya, kita melihat berbagai momen epik dan menarik. Contohnya, pertarungan Yamato, Momonosuke, dan Red Skyguard menghadapi Aramaki. Kemudian kita juga melihat bagaimana sosok Shanks muncul di Wano yang banyak meraih perhatian para fans. Dan yang juga tidak kalah menarik adalah kabar tentang Sebo. Sebelumnya seperti yang kita ketahui bahwa sosok Sebo dikabarkan tewas. Namun ternyata nyawa Sebo dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan misinya untuk membebaskan Kuma pun berhasil. Meskipun begitu, Sebo sendiri mendapatkan fitnah di mana dia menjadi kambing hitam atas kematian Nefertari. Kali ini Anemoy akan merangkum hal-hal menarik yang muncul di chapter One Piece 1055. Terdapat sebuah lorong rahasia yang mengarah pada sebuah tangga yang panjang yang terbuka di bawah tanah. Robin dan Sukiyaki kemudian menyusuri jalan tersebut bersama Leo. Sukiyaki mengaku bahwa dia tidak pernah mengatakan apapun kepada Kaido dan Orochi mengenai keberadaan jalan rahasia ini. Namun, salah satu dari anak buah Kaido yaitu Jack yang merupakan manusia ikan mampu menemukan poneglyph tersebut. Robin sendiri bertanya mengapa manusia ikan mampu menemukan poneglyph. Dan Sukiyaki menjelaskan bahwa akan lebih baik jika keduanya melihatnya sendiri. Hal ini seolah mengonfirmasi bahwa manusia ikan sepertinya memang memiliki peran penting di masa lalu. Di sisi lain, ini juga seolah memberikan petunjuk bahwa mungkin manusia ikan memiliki kemampuan untuk menemukan atau membaca poneglyph. Apakah mereka pun memiliki kemampuan seperti halnya suku mata tiga? Hal itu bisa saja terjadi. Banyak fans yang bertanya-tanya tentang sejarah negeri Wano, karena Oda sendiri pun belum pernah menjelaskan mengenai hal ini sampai pada One Piece chapter 1055 ini. Spekulasinya, Wano merupakan sebuah negara atau wilayah yang penting di era abad yang hilang. Selain itu, Wano juga merupakan wilayah yang penuh dengan emas. Berdasarkan penjelasan Sukiyaki sendiri, sepertinya Wano memang merupakan sebuah negara yang penting. Menurutnya, pada zaman dahulu negeri Wano adalah sebuah negara yang sangat besar. Bahkan ukurannya 3 kali lebih luas dari negeri Wano saat ini. Lokasi dari negeri Wano sendiri pada awalnya berada tepat di bawah Gunung Fuji. Tinggi permukaan wilayah Wano sama dengan tinggi permukaan laut. Namun, karena hal inilah banyak wilayah tersebut yang akhirnya harus tenggelam akibat derasnya air hujan yang membuat volume air meningkat. Yang menarik menurut Sukiyaki, wilayah Wano pada 800 tahun yang lalu sengaja menutup wilayah mereka dengan tembok yang sangat tinggi. Tembok-tembok besar sengaja dibangun mengelilingi wilayah tersebut. Hal itu membuat negeri Wano harus terkunci. Dan orang-orang akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Wano dan membuat negeri baru. Lokasinya ada di sekitar Gunung Fuji, yang mana lokasi dari negeri Wano sekarang. Berdasarkan penjelasan tersebut, inilah yang mungkin menjadi alasan mengapa Wano menjadi wilayah yang terisolasi. Karena tembok-tembok tersebut masih berdiri saat ini, di mana bahkan untuk bisa mencapai lokasi Wano sekarang, maka seseorang perlu melewati tembok tersebut. Lalu apa kemudian alasan tembok-tembok tersebut dibangun? Hal itu masih menjadi misteri hingga saat ini. Para fans sebelumnya menyadari bahwa root poneglyph ketiga ada di Wano. Namun, di mana lokasi pastinya sendiri masih misterius. Ada spekulasi yang menyebutkan jika lokasi root poneglyph ketiga berada di Onigashima. Ada juga yang menyebutkan lokasinya tersembunyi di suatu tempat, yang mana ternyata hal tersebut memang benar. Ternyata Sukiyaki tahu di mana lokasi root poneglyph ketiga. Sukiyaki membuka sebuah pintu rahasia yang memberikan akses menuju lokasi root poneglyph. Setelah melihat root poneglyph tersebut,
Robin kemudian menjelaskan bahwa mereka hanya tinggal menemukan satu lagi root poneglyph untuk bisa pergi ke Loftel. Artinya, kini misi besar Luffy dan kelompok topi jerami sudah selesai untuk menemukan root poneglyph ketiga. Seperti yang kita ketahui, senjata kuno Pluton ternyata bukan ada di Alabasta melainkan di Wano. Sukiyaki mengonfirmasi hal ini di chapter 1053 kemarin. Dalam One Piece chapter 1055 ini, Sukiyaki kemudian mengajak Robin dan Leo ke tempat di mana Pluton berada. Yang menarik adalah, dia sendiri tidak tahu seperti apa bentuk dari Pluton yang tersimpan di dalam Gunung Fuji. Selain itu, Sukiyaki juga menjelaskan tentang bagaimana cara mengaktifkan Pluton. Untuk bisa mengaktifkan atau menggunakan Pluton, satu-satunya cara adalah membuka perbatasan Wano. Membuka perbatasan Wano artinya menghancurkan seluruh tembok-tembok besar yang mengelilingi Wano. Dengan begitu, Pluton akan bisa mereka gunakan. Dan inilah alasan mengapa Oden begitu berambisi membuka perbatasan Wano. Selain tentang sejarah Wano, yang paling luar biasa dari chapter ini juga adalah konfirmasi bagaimana sosok Shanks adalah pengguna haki terhebat. Hal ini bisa kita lihat bagaimana haki dari Shanks mampu dirasakan oleh Luffy, Zoro, dan yang lain di mana jaraknya sendiri cukup jauh. Bahkan Aramaki sendiri mampu merasakan hawa atau haki dari sosok Shanks. Artinya memang haki Shanks sangatlah luar biasa. Seperti yang kita ketahui, Shanks merupakan karakter dan juga Yonko yang tidak menggunakan kekuatan buah iblis. Namun, dia sangat mengandalkan kemampuan hakinya. Dan sudah banyak momen yang memperlihatkan kedahsyatan dari sosok Shanks dan juga hakinya. Namun, di chapter 1055 ini, seolah menjadi konfirmasi yang sangat nyata tentang haki Shanks. Dalam cerita One Piece, Admiral merupakan jabatan tertinggi di Angkatan Laut, di mana mereka berada di bawah Fleet Admiral. Para Admiral tersebut adalah orang-orang yang sudah berpengalaman di Angkatan Laut dan juga memiliki kekuatan yang dahsyat. Ketiga Admiral merupakan senjata terkuat yang pemerintah dunia miliki. Dalam berbagai kesempatan, kita sudah sering melihat seberapa dahsyat dan kuat mereka. Namun, banyak yang berdebat siapa yang jauh lebih kuat antara Yonko dan Admiral. Chapter 1055 sendiri seolah menjawab pertanyaan tersebut. Dalam pertarungan antara Shanks dan Aramaki, terlihat bagaimana level kekuatan para Admiral yang berada di bawah Yonko. Aramaki pun memutuskan untuk pergi dari Wano, karena dia merasa bahwa kesempatannya untuk menang itu tidak terlalu besar. Chapter 1055 kembali menghadirkan banyak poin penting dalam seri One Piece. Apalagi hal yang membahas mengenai sejarah negara Wano yang Sukiyaki ungkapkan kepada Law dan Robin. Sedikit demi sedikit, akhirnya kita mulai mengetahui tentang apa yang terjadi kepada Wano dan juga rahasia di balik semua itu. Dan juga kita akhirnya tahu di mana lokasi root poneglyph ketiga. Jika kalian suka, klik like, komen, dan juga subscribe channel Animoy agar kalian tidak ketinggalan fakta-fakta menarik dan berita terbaru seputar anime. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day and see you next video.